Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui thalabul ilmi di antaranya. Hadirin, pada pertemuan subuh kali ini materi yang akan kita kaji mengenai konsep pergantian waktu dalam ajaran Islam. Ini teramat penting sekali untuk kita pahami agar kita tidak mudah terbawa kebiasaan kebanyakan orang yang ternyata bukan berasal dari ajaran Islam. Berbicara mengenai waktu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat satu surat yang diberi judul waktu, yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan penjelasan sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Lau tadabbaron nasu hadhihi surah, kalaulah manusia memikirkan, merenungkan surat ini, lawasa'athum, maka pastilah dapat mencukupi atau memperkaya mereka. Jadi Pak, kalau kita benar-benar mentadaburi surat ini saja, maka sudah mencukupi sebagai bekal terbaik dalam kita mengarungi kehidupan di dunia, sehingga kita tidak merugi. Namun di sini ungkapannya menggunakan lau. Kalaulah, andaikan saja. Artinya pada kenyataannya banyak manusia yang tidak mentadaburi surat ini, hanya sekedar dibaca saja, tidak didalami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini menunjukkan kepada kita betapa ayat-ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah turunkan ternyata sedikitnya saja bisa mengubah pola pikir kita dari yang asalnya hanya urusan keduniaan menjadi benar-benar meyakini
bahwa akhirat jauh lebih baik, bahwa akhirat adalah lebih kekal dan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Di surat ini pertama kali Allah bersumpah menggunakan waktu, wal asri, demi waktu. Bahkan Allah pun bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu yang lainnya, wal fajri, wadduha, wasyamsi, banyak. Nah, sumpah yang dimaksud adalah lil istina, agar kita memperhatikan waktu. Allah gunakan waktu sebagai sumpah, maknanya perhatikanlah waktu. Jangan sampai berlalu begitu saja, sia-sia dan percuma karena tidak kita isi dengan amal soleh di dalamnya. Nah hadirin, apa yang dimaksud dengan al-asr? Kita lihat penjelasannya masih dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-asr adalah az-zamanu alladzi yaqau fihi harakatu bani Adam. Masa atau waktu yang terjadi padanya aktivitas manusia, min khairin, berupa amal kebaikan, wasyarin, dan juga amal keburukan. Jadi Pak, sebagaimana yang kita ketahui, pastinya selalu kita alami dalam melakukan aktivitas apa saja, kita tidak akan pernah lepas dari ruang dan waktu. Bapak hari ini ada agenda acara, di mana tempatnya, kapan waktunya, dua hal ini tidak akan pernah lepas dalam aktivitas kita. Dan ternyata jamaah, keduanya ini kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi dan harus kita pertanggungjawabkan terhadap apa saja yang pernah kita lakukan. Di antaranya di surah Az-Zalzalah Allah menerangkan, yauma idil tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu, maksudnya nanti pada hari kiamat, bumi akan mengabarkan apa saja berita yang pernah terjadi di atasnya. Sekarang yang kita lihat tanah atau bumi seperti benda mati, tapi nanti pada hari kiamat bisa menjadi saksi terhadap apa saja yang pernah kita lakukan. Demikian pula waktu. Hadirin, sungguh kita dalam menjalani kehidupan di dunia tidak pernah selamat, tidak akan pernah merasa aman untuk melakukan kemaksiatan. Senantiasa kita dikelilingi oleh CCTV ilahi, sehingga dengan iman yang kuat, dimanapun kita berada, tidak berani melakukan perbuatan dosa, walaupun dalam kesendirian, meyakini ada Allah yang selalu mengawasi. Nah itu yang dimaksud dengan al-asr. Jadi segala aktivitas manusia berupa amal kebaikan atau amal keburukan, maka semuanya berada dalam al-asr, waktu atau masa yang dilalui. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, di sini bermakna seluruh jenis manusia, siapapun dia, lafi khusr, pasti benar-benar berada dalam kerugian. Inilah
keadaan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia, semuanya pasti merugi dalam mengarungi masa hidupnya. Al-husr atau al-husron maknanya adalah an-nuqsanu wa dhihabu raqsil mali, kekurangan dan hilang atau habisnya modal. Hadirin, inilah asal penggunaan kosakata al-husr, yaitu untuk menjelaskan kerugian manusia dalam urusan perniagaan. Jadi ketika berbisnis, Pak, berjualan, jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja tidak kembali lagi. Maka orang seperti demikian disebut rajulun khusranun, seseorang yang merugi dalam urusan perniagaan. Lalu kosakata tersebut sekarang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini untuk menjelaskan kerugian manusia. Maka waktu ibarat modal yang Allah berikan. Kita manfaatkan untuk apa modal tersebut? Apakah kita akan beruntung atau merugi? Semua dikembalikan kepada setiap manusia tersebut untuk mengelola dan memanfaatkan modal yang sudah Allah berikan. Nah hadirin, selanjutnya dalam kitab Khuluqul Muslim terdapat penjelasan mengenai waktu yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tingkat tabi'in yang lahir pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lahir di Madinah, namun namanya menjadi besar di Basrah. Disebut saja Pak Al-Hasan Al-Basri. Beliau menjelaskan tentang waktu. Andaikan waktu bisa berbicara, pasti ia akan berkata kepada kita, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, anak khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, aku akan menjadi saksi atas amalmu. Fatazawwad minni bi amalin sholih, maka berbekalah denganku dengan melakukan amal sholih. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Hadirin, ada 4 poin penting yang disampaikan di sini. Pertama, bahwa ternyata setiap waktu itu adalah baru. Hari ini Pak adalah hari Rabu yang baru. Sejak diciptakannya langit dan bumi, hari ini belum pernah ada. Dan kita di antara hamba Allah Ta'ala yang masih diberikan kesempatan berharga sehingga bisa bertemu dengan hari ini. Pastinya jamaah, ada anggota keluarga kita, sanak saudara kita yang bisa jadi umurnya lebih muda daripada bapak, tapi sudah tidak bisa lagi bertemu dengan hari ini karena sudah selesai dalam mengarungi masa hidup di dunia, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk anggota keluarga kita, orang tua kita, termasuk jamaah di Masjid Al-Amin ini,
yang sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah, benar-benar beristirahat di alam kuburnya, beristirahat dari lelahnya beribadah, beristirahat dari perjuangan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin pertama, bahwa ternyata setiap waktu adalah baru, bukan untuk dirayakan, tapi harus menjadi peringatan bahwa setiap waktu berganti, jatah hidup kita akan semakin berkurang hingga kita semakin mendekatkan diri kepada ajal atau batasan hidup yang sudah Allah tentukan. Seperti apa akhir perjalanan hidup kita di dunia, maka ditentukan dengan kebiasaan kita setiap saatnya. Pasti setiap di antara kita menginginkan meninggalkan dunia dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Maka itu bisa kita raih ketika kita selalu istiqomah dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Semoga kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan. Poin yang kedua, bahwa waktu akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap apa saja yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa nanti pada hari kiamat kaki kita belum bisa beranjak, tidak bisa melangkah, kecuali kalau kita sudah mempertanggungjawabkan apa-apa yang ditanyakan. Dan di antara bentuk pertanyaannya, Pak, kita ditanya tentang waktu-waktu yang sudah Allah berikan, tentang umur atau masa hidup kita di dunia. Fima afnahu, habis digunakan apa waktu yang sudah Allah berikan. Kebayang Pak, saat kita ditanyakan seperti demikian, apa yang harus kita jawab? Kan begitu? Maka lanjutannya, fatazawwad minni bi'amalin sholih, maka berbekallah, manfaatkanlah waktu kita isi dengan amal sholih agar kita bisa mudah mempertanggungjawabkannya. Nah hadirin, setiap di antara kita tidak akan sama diberikan modal berapa lama hidup di dunia. Dan kita tidak tahu Pak, berapa modal umur yang tersisa. Tetapi setiap di antara kita setiap harinya diberikan modal sama, yaitu 24 jam. Aya nu langkung Bapak 24 jam. Sami pantennya. Nah, jadi setiap kita sama. Maka dari 24 jam ini ada yang benar-benar diisi dengan amal kebaikan, disibukkan dengan segala bentuk agenda untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Maka bila keadaannya demikian, terus Pak, pertahankan, tingkatkan. Jangan sampai ada waktu yang di situ diisi dengan kemaksiatan. Ketika kita kosong dari agenda kesibukan kebaikan, maka ada celah untuk setan menggoda dengan perbuatan dosa, dan disitulah kita akan mudah terkalahkan.
Jadi kalau dalam aktivitas kita, di pikiran kita Pak sibuknya dengan agenda kebaikan, maka akan menutup celah untuk setan menggoda dengan perbuatan dosa. Nah inilah Pak yang harus senantiasa kita perhatikan. Waktu demi waktu yang Allah berikan harus senantiasa kita isi dengan amal soleh di dalamnya. Nah dan yang terakhir, bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin, saya pernah sampaikan di sini bahwa segala sesuatu yang hilang dari genggaman ada dua kemungkinan, bisa kembali atau bisa terganti. Bapak misalnya kehilangan pulpen Pak, dipilari kamananya pulpen ya abdi peryogi, dipilari oh ternyata ngelik Pak dina buku. Atau saat tidak ditemukan, Bapak bisa mengganti dengan pulpen yang baru. Jadi segala sesuatu yang hilang ada dua kemungkinan, bisa kembali atau bisa terganti, kecuali waktu jamaah. Waktu itu takkan pernah kembali dan takkan pernah terganti. Saat kita melihat album kenangan atau video puluhan tahun yang lalu, ada berbagai macam rasa memenuhi jiwa kita. Ada rasa haru, ada rasa bangga, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan. Mengapa demikian? Karena kita pernah berada di waktu itu, pernah melewati waktu itu dengan seseorang, melakukan suatu aktivitas, lalu tidak akan kembali dan takkan pernah terulang lagi. Maka disitulah berbagai macam rasa memenuhi jiwa kita. Terlebih pada album kenangan atau video tersebut, kita mengarungi suatu aktivitas dengan seseorang yang sekarang ternyata orang itu sudah tidak ada, sudah lebih dulu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka di situ ada rasa rindu, ada rasa haru, ada rasa kehilangan. Nah hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, kalau kita mengingat Pak, pastinya sudah banyak yang lupa. Jangankan tahun lalu Pak, bulan lalu, minggu lalu pun tos seueur nu hilang Paknya. Kemarin saja jamaah yang insya Allah masih hangat dalam ingatan kita, sudah tinggal menjadi kenangan, takkan kembali dan takkan pernah terganti. Jadi Pak punten, kalau kemarin hari Selasa kemarin Pak, ada orang tidak sholat subuh kesiangan, tidak sholat isya ketiduran, maka sampai kapanpun dia tidak bisa bertemu lagi dengan hari Selasa yang di situ dia tidak sholat subuh dan sholat isya. Kumaha atuh? Atos we Pak, dosa besar. Terus bagaimana atuh? Harus benar-benar bertobat, jangan sampai berani mengulangi lagi, diganti dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan mendawamkan sholat sunnah diantaranya. Nanti keutamaan sholat sunnah yang didawamkan apa Pak? Pertama, menambal bolong-bolong kita di masa lalu. Yang kedua, bila kita mendawamkan amalan yang sunnah, maka bisa meninggikan derajat kita di surga. Nah hadirin, demikian Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia pasti benar-benar akan merugi, dikecualikan dengan 4 syarat Pak. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh.
Yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Upami bapak sering tertukar Pak, watawasau bil haq hela, watawasau bis sabri hela, gitu Pak. Pami milih sok pahili itu, maka lihat saja polanya Pak, al asr, khusr, sober. Jadi pola akhirnya sama semua. Kelangkung riwuh mah upami pahilina sareng surat atin Pak, kita mah jauh pisan. Ilaladina amanu kumaha Pak? Wa amilus solihati falahum ajrun. Eta mah nyambungna ka surat atin, ya. Nah, di sini 4 syarat Pak yang harus ada pada diri kita, harus teramalkan sebaik-baiknya agar kita tidak merugi di kemudian hari. Nah, penjelasan dalam kitab Sofwatut Tafasir, hakama ta'ala bil khosari ala jami'in nas. Allah Ta'ala telah menetapkan kerugian terhadap seluruh manusia, illa man ata bihadhil asya'il arba'ah, kecuali orang yang telah membawa 4 perkara ini. Apa saja? Yaitu iman, amal sholih, saling menasehati pada menjalankan kebenaran, dan saling menasehati pada menjalankan kesabaran. Karena fa inna najatal insani la yakunu illa kamalal insanu nafsahu bil imani wal amalis sholihi. Keselamatan manusia itu tidak akan ada melainkan jika manusia itu menyempurnakan dirinya sendiri dengan iman dan amal sholih. Jadi poin pertama dan kedua itu keterangan kita menyempurnakan diri kita sendiri Pak, dengan iman dan amal sholih. Wa kamala ghairahu bin nashi wal irsyadi, dan kita pun harus menyempurnakan orang lain dengan menasehati dan memberi petunjuk. Fayakunu qad jama'a baina haqqillahi wa haqqil ibad. Jika telah melakukan 4 poin yang tadi, maka dia telah menyatukan antara hak Allah dan hak hamba. Jadi kita Pak beriman, beramal sholih, maka kita sudah menunaikan hak Allah. Kita pun menasehati orang lain agar tetap berada dalam kebenaran, agar tetap sabar dalam mengarungi kehidupan, maka kita menunaikan hak sesama hamba. Dan inilah rahasia dalam menghususkan 4 perkara tersebut, menyempurnakan diri dan menyempurnakan yang lainnya. Terakhir Pak, dalam tafsir Al-Qasimi diterangkan, wahada nihayatul kamal, ini adalah akhir, batas akhir kesempurnaan. Fa innal kamala an yakuna syahsu kamilan fi nafsihi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah hendaklah seseorang itu sempurna dirinya, mukmilan li ghairihi, dan menyempurnakan yang lainnya. Nah, hadirin, di halaman berikutnya, di sini segala bentuk penyimpangan tentang pergantian waktu. Pertama, jamaah, sebagai dasarnya kita manusia adalah makhluk
yang mudah mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi inilah keadaan kita sebagai manusia. Maka ini menjadi celah, Pak, untuk mereka yang ingin merusak ajaran Islam dengan mengubah kebiasaan umat Islam itu sendiri. Maka di sini kita awali dengan surah Al-Baqarah ayat 120. Ada 3 poin penting di ayat ini jamaah. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah merasa suka kepadamu. Kamu di sini terkhusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Jadi di sini jamaah, Allah mengungkapkan isi hati kaum Yahudi dan Nasrani yang secara lahiriah itu tidak bisa diketahui. Jadi secara batiniah isi hati itu kan tidak diketahui, Pak. Maka di sini Allah mengungkapkan bahwa orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada kita. Sampai kapan? Ini batasannya jamaah. Hatta tatabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti milah mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Kenwae agamana mah tetap Islam, tapi kebiasaannya, ritualnya mengikuti kebiasaan mereka. Dan inilah yang terus mereka usahakan, merusak generasi umat Islam sehingga mengikuti banyak kebiasaan di antara mereka. Tuh Pak. Jadi poin pertama, Allah mengungkapkan isi hati kaum Yahudi dan Nasrani yang secara zohiriahnya nampak baik-baik saja, tetapi isi hatinya memiliki kebencian yang teramat besar kepada kita, sampai kita bisa mengikuti milah mereka. Poin kedua, Allah membentengi keimanan kita. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jangan mengikuti kebiasaan di luar Islam. Jangan mengharapkan penerimaan atau penilaian orang lain. Sudah cukup Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau suatu itu saja yang jadi pedoman hidup kita. Allah yang kita gapai keridoannya. Sekalipun banyak manusia yang membenci kita, selama kita istiqomah dalam kebenaran, maka dipastikan keadaan kita akan baik-baik saja. Tadi yang kedua, ini Allah membentengi kita. Poin ketiga dalam ayat ini, Allah memberikan ancaman. Tuh Pak, apa ancamannya? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, siapa mereka yang dimaksud jemaah? Yahudi Nasrani, kembali kepada itu. Jadi kalau kita semua mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi,
setelah datang kepadamu ilmu. Al-Quran, As-Sunnah sudah sampai kepada kita, lalu kita mengikuti hawa nafsu mereka. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Ini ancamannya, Pak. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, setelah ilmu datang kepada kita, maka tidak akan Allah menjadi pelindung dan penolong. Lengkap, Pak, satu ayat mengungkapkan isi hati Yahudi dan Nasrani, memberikan benteng bagaimana cara kita menghadapi, yaitu cukup petunjuk Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Dan yang terakhir, Allah memberikan ancaman, bila kita mengikuti hawa nafsu mereka, maka Allah tidak akan menjadi penolong dan tidak akan menjadi pelindung bagi kita. Nah, hadirin, dalam hadisnya di sini dicantumkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, lau dakhalu fi juhri dobbin, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, pasti kalian akan mengikutinya juga. Kami bertanya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud kebiasaan orang sebelum kalian itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala, beliau bersabda, faman, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Hadirin, hadis ini berisi keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat Nabi, khususnya sepeninggal beliau. Akan banyak yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sampai tidak sadar mereka masuk ke lubang kebinasaan, kita pun mengikutinya. Nah, ini jamaah, kalau jauh dari petunjuk Allah, tidak menjadikan Quran Sunnah sebagai pedoman hidup, ini keadaannya pasti begini. Merasa bangga mengikuti orang-orang di luar Islam, sampai umat Islam kehilangan identitas hidupnya. Nah, ini, Pak. Dan ini yang terjadi, Pak. Apa yang Nabi sabdakan benar adanya. Nah, sekarang kita lihat kondisi pertama kali saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, mereka penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang biasa mereka rayakan. Mereka berpesta pora di 2 hari itu. 2 hari yang dimaksud adalah hari Nairus dan Mihrojan. Kalau Nairus itu, Pak, perayaan awal tahun. Mihrojan itu perayaan pertengahan tahun. Ini kebiasaan kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum Majusi. Oleh karena itu, Pak, bulan pertama dalam kalender Masehi disebut bulan Januari. Itu diambil dari nama Dewa Janus yang digambarkan berwajah 2. Satu menghadap ke masa depan,
satu menghadap ke masa lalu. Maka mereka yang merayakan pergantian tahun ngadararuah kan Pak pas tengah malam. Ngadoana teh awalna ka Dewa Janus yang berwajah dua. Sedangkan di kita kan Pak tidak boleh Bapak berwajah dua. Nah, berwajah dua mah orang munafik itu. Kita mah harus berwajah satu. Jangan berbeda antara ucapan dan perbuatan. Kan gitu Pak. Nah ini ritual yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Mereka merayakan hari Nairus dan Mi'rojan. Mereka bersenang-senang, mereka berpesta pora. Faqala, maka beliau Nabi SAW bertanya, ma hadanil yaumani, dua hari apa ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami biasa merayakannya sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, hari Adha dan hari Fitri. Tak ini Pak hari raya kita mah Idul Adha, Idul Fitri, atau cekap Pak. Tidak ada bentuk perayaan di hari-hari yang lainnya. Gitu Pak. Tidak ada bentuk perayaan, tidak ada yang diberikan perhatian lebih. Hanya ada dua hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Ada lagi satu lagi hari raya mingguan, apa Pak? Hari Jumat. Begitu. Maka apa yang Nabi sabdakan di hadis ini benar-benar dijadikan pedoman. Mereka meninggalkan perayaan Nairus dan Mi'rojan, benar-benar tidak merayakannya lagi, dan mereka hanya merayakan apa-apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jamaah, kita lihat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini kita akan menemukan betapa orang Yahudi benar-benar berusaha untuk merusak ajaran Islam atau menambahkan hari raya suatu ritual yang menyimpang dari ajaran Islam. Kita lihat kejadiannya jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya seorang lelaki dari kaum Yahudi pernah berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di kitab kalian, taqra'unaha, kalian biasa membaca ayat tersebut. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat, andaikan ayat itu turun kepada kami sebagai kaum Yahudi, latakhadna dzalikal yauma idan, pasti kami menjadikan hari itu sebagai id, sebagai hari raya. Tuh Pak. Jadi badai mempengaruhi, dan yang dipengaruhi jamaah bukan masyarakat biasa, tapi orang pertamanya, pemimpinnya tuh Pak, dari usaha Yahudi. Jadi bukan masyarakat biasa yang dipengaruhi, tapi tingkat Amirul Mukminin, dengan anggapan kalau pemimpinnya sudah terpengaruh, masyarakatnya bakal nuturkeun. Nah gitu Pak. Umar pun bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang dimaksud? Ternyata orang Yahudi itu
membacakan ayat ketiga dari surah Al-Maidah, Pak. Tuh Pak, jadi orang Yahudi mah hafal. Kan orang mah seueur nu teu hafal banyak. Tuh, hafal Pak. Di luar dugaan. Ayat yang dimaksud adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat yang dimaksud. Andaikan turun kepada kami kaum Yahudi, kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Qala Umar, setelah orang Yahudi membaca ayat yang dimaksud, Umar berkata, Umar menegaskan, Pak, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami lebih tahu hari apa ayat itu turun. Wal makanal ladzi nazalat, tempat ayat itu turun. Jadi Umar langsung menegaskan, Pak, kami lebih tahu kapan ayat itu turun, harinya kapan, tempatnya di mana, yaitu diturunkan wa huwa qaimun, saat beliau Nabi SAW sedang berdiri di Arafah, yauma Jum'ah, pada hari Jumat. Tuh Pak, kami lebih tahu tentang ayat itu, nyanyawanan dijadikan hari raya gitu Pak. Tetembus Pak, temempan Pak. Jadi Umar tidak mengapresiasi apalagi memuji Pak. Memuji peda hafal ayat nu nembe. Umar kalakam menegaskan, kami lebih tahu turunnya ayat itu kapan, tempatnya di mana, yaitu turun saat Nabi SAW sedang khutbah di Arafah pada hari Jumat. Maka lobi Yahudi tidak membuahkan hasil. Umar tidak mengapresiasi, malah menegaskan, kami yang lebih tahu, kami yang lebih paham bagaimana bentuk pengamalan ayat yang tadi. Apalagi sampai berani menjadikan hari raya, menambah atau mengubah hari raya yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berhasil Pak. Ayeuna mah Pak, jangankan mendatangi pemimpin, antepkeun we kan gitu. Maka umat Islamnya sudah banyak kembali melakukan seperti apa yang mereka biasa rayakan, yang biasa mereka lakukan. Alhamdulillah, wallahu alam bishawab. Demikian jamaah penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis mengenai konsep pergantian waktu dalam ajaran Islam. Jadi setiap waktu bagi kita adalah baru, bukan untuk dirayakan, tapi sekali lagi harus menjadi peringatan. Seiring usia berganti, seiring waktu berganti, usia kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Maka semoga umur yang tersisa yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal soleh, istiqomah dalam beribadah, agar tujuannya yang tadi Pak, kita punya cita-cita yang sama, ingin meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sakitu jamaah anu tiasa dikaji dina waktu subuh ayeuna. Aya nu bade nambihan Pak. Anu terakhir teh surah Al-Maidah Pak Haji, leres tanya. Al-Maidah ayat 3. Anu ayat terakhir turun Pak. Mohon. Nah, dan ketika turunnya ayat ini Pak, di mana Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu, aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Saat itu para sahabat merasa senang Pak, tos sampurna.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka sedih sampai meneteskan air mata. Sampai ada yang bertanya, nah Abu Bakar cenah kalaka ceurik didinya mah. Inilah Pak kepekaan dan kedekatan Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran Islam sudah sempurna, risalah sudah tuntas, mualami deui Nabi sareng urang sadayana. Ternyata benar adanya jamaah. Setelah kejadian ini sekembali ke Madinah, Nabi sakit yang tidak lama beliau wafat. Nah, inilah Pak ya yang terjadi dan betapa pekanya Abu Bakar memperhatikan suasana yang ada. Itu panginten jamaah. Iya, kumaha? Ini sedikit aja terkait dengan yaitu tadi perayaan itu. Betul. Kan kita pemerintah itu kan sudah menetapkan hari-hari libur nasional. Perayaannya kan macam-macam, ada hari kemerdekaan, hari lahir Pancasila, terus Maulid dan sebagainya gitu. Nah, kalau hari raya kita kan tadi Ustaz Idul Adha dan Idul Fitri saja gitu kan. Ya, sikap kita itu harusnya seperti apa sih Ustaz terkait dengan yang sudah istilahnya ditetapkan oleh pemerintah nasional ya. Kadang-kadang kita juga pengen nggak merayakan, tapi kadang-kadang terbawa juga suasananya gitu kan. Apakah seperti apa harusnya gitu Ustaz? Iya, harus. Jadi begini Pak, bagaimana sikap kita? Ya sikap kita mah biasa saja, tidak memberikan perhatian lebih atau tidak membuat agenda acara khusus dalam rangka ritual merayakan hari yang dimaksud. Kalau misalnya kebetulan libur ya, bari silaturahmi kawargi, mau kumpul dengan keluarga mumpung tanggal merah, yang memang acaranya tepatnya demikian di hari yang sama tanpa ada niat, maksud atau tujuan ikut merayakan hari yang dimaksud. Nah maka ketika misalnya benar-benar ada suatu ritual perayaan dalam rangka hari yang dimaksud, disitulah yang tadi keadaan umatku ya sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta ketika mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Tak gitu panginten Pak, bagaimana menyikapinya? Ya kita mah biasa saja, ya seperti hari-hari biasa saja. Dan keyakinan kita yang tadi, dan setiap waktu itu adalah baru menuntut kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi jamaah, jadi nanti ada libur misalnya Isra Mi'raj kan gitu, kan kita mah nggak ada agenda khusus perayaan Isra Mi'raj. Dan ini Pak yang tadi saya sampaikan, ya di luar Islam ada kenaikan Isa Al-Masih, diurang ya nuturkeun perayaan Isra Mi'raj kan gitu. Padahal nanti kita lihat Pak, dalam kitab-kitab itu banyak perbedaan pendapat. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Banyak perbedaan pendapat Pak. Ada yang menyatakan bulan Ramadan, ada yang menyatakan Rabiul Awal, bulan Rajab. Karena tidak ada kepastian kapan waktunya, menunjukkan agar tidak menjadi sesuatu yang dirayakan, diritualkan. Kenapa? Karena Isra Mi'raj terjadi bukan untuk dirayakan, tapi harus sebagai menjadi peringatan tentang peristiwa agung kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ diwajibkannya sholat 5 waktu. Tadinya ngenten itu kumaha tuh kan tanggal merah geuningannya, tanggal merah mah sok we Bapak libur. Kumaha bari tetap didamel. Mangga kalau pekerjaan Bapak tidak berpengaruh terhadap kalender. Bapak mah ada gaduh usaha nyalira, tengaruh kalender bade beureum, bade hideung, bade hejo, jalan we Bapak mah kan gitu. Itu panginten cekap Pak. Cekapnya sakitu jamaah.
Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.